Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hubungan antara Ibu Megawati apalagi dengan Jokowi dan Gibran, mereka susah diperbaiki sejak Gibran masuk gelanggang, katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya mereka sulit akan bertemu ya. Bagaimana dengan Prabowo saja mereka susah ingin bertemu begitu kan. Tetapi bukan tidak mungkin akan berkoalisi dengan Prabowo. Maka saya katakan sejak awal, selama Prabowo masih ada bayangan-bayangan seorang Jokowi ya di belakang mereka, ya jelas PDIP tidak akan mau berkoalisi di situ begitu kan. Nampaknya PDIP akan mencari sensasi baru, yaitu bagaimana ya caranya masyarakat bisa simpati kepada PDIP seperti yang dilakukan tahun 2010 ya. Waktu itu dengan Pak SBY begitu kan. Nah, ini ya TKN Prabowo Gibran, hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega susah diperbaiki sejak Gibran masuk gelanggang, katanya begitu kan. Sudah jelas di situ. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, secara tidak langsung ini bahwa PDIP akan menolak di situ begitu kan ya. Di Rakernas saja mereka tidak diundang kok begitu. Apalagi masalah soal ini begitu. Ibu Mega itu berpikirnya secara nasionalitas begitu kan. Artinya mereka masih sakit hati dengan nuansa-nuansa yang kemudian Jokowi bisa dicap sebagai orang yang kemudian pengkhianat terhadap partainya. Karena apa? Karena semua ini seolah-olah ulah Jokowi. Coba bayangkan, kalau Jokowi benar-benar menjadi kader PDIP, ya tidak menjadi pengkhianat, maka seolah-olah sekarang ini orang akan menganggap bahwa Ganjar dan Mahfud akan menjadi presiden. Dan itu kesempatan PDIP. Kurang apa coba yang diminta oleh Pak Jokowi? Menantunya, anaknya di situ begitu kan? Semuanya diberikan oleh PDIP. Tapi yang namanya kekuasaan di situ punya kepentingan yang sangat luar biasa, inginnya di atas PDIP ya menjadi wakil di situ begitu kan. Maka ini yang akan menjadi catatan penting. Tetapi komentar-komentar netizen banyak sekali ini. Memang nggak perlu perbaikan ya, biarkan rakyat menilai. Setelah selesai tugas sebagai presiden kurang lebih ya berapa periode begitu, sepertengah periode langsung bermusuhan dengan dua presiden selanjutnya, yaitu 2 periode. Malah dengan satunya bisa musuhan ya sejak 20 tahun. Ini gimana begitu kan ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan yang merusak jembatan ke rumah Tumbuk Mega itu bukan orang lain tapi Jokowi sendiri. Sekarang mau ke sana mau kelewat mana ya, makanya pikir dulu sebelum bertindak. Sangat tak mungkin Bu ya Mega yang akan memperbaiki jembatan tersebut. Artinya apa? Artinya secara logika ya, secara logika setelah Pak Jokowi nanti lengser, mereka tidak punya jabatan, hanya mengandalkan Gibran di situ. Bukan tidak mungkin seorang Prabowo dan Jokowi mereka akan renggang begitu kan. Ya walaupun tidak renggang, komunikasinya akan jarang di situ begitu kan. Karena tidak mungkinlah seorang Prabowo disetir oleh seorang Jokowi. Dan sama saja begitu sekarang ini, selama masih ada bayangan Jokowi, Bu Mega tidak mungkin mereka akan bertemu dengan seorang Jokowi. Karena mereka sakit hati begitu kan. Secara politik etikanya jauh begitu. Maka PDIP sekarang ya punya punya usulan kalau mereka di DKI Jakarta menang, mereka saya kira ini menjadi pertarungan strategi politik yang sangat luar biasa. Tidak diduga begitu kan. Ya nampaknya PKS sudah duluan begitu mengatakan akan mengusulkan ke DPP untuk untuk rapat mengusung Anies Baswedan. Daripada duluan PDIP, bayangkan. Ya kalau PDIP mengusung duluan Anies Baswedan, jelas mereka begitu kan. PDIP punya keuntungan besar. Pendukung-pendukung Anies Baswedan simpati kepada PDIP. Nah ini strategi politik yang harus kita lakukan begitu kan oleh PKS, oleh Nasdem, oleh PKB dan sebagainya begitu. Maka kalkulasi politik inilah yang kemudian bukan tidak mungkin di tahun 2029 ini pertarungan yang sangat super di situ begitu kan. Maka Prabowo ini ya harus mengunci seorang Gibran. Dengan cara apa? Jadikan ban serep mereka seperti kayak Maruf Amin. Ya 5 bulan muncul, 1 tahun muncul di situ begitu kan. Ya yang namanya politik kita tidak tahu begitu kan ya. Strategi politik, nalar politik hari ini jauh mereka. Bisa saja sekarang A,
besok bisa B begitu kan. Kita lihat saja realitasnya. Tapi nampaknya bagi kami adalah melihat politik itu yang sedang-sedang saja begitu kan. Karena apa? Saya memandang bahwa dalam dunia politik itu tidak ada yang namanya lawan, tidak ada yang namanya kawan begitu. Yang ada apa? Atas nama rasa kepentingan. Nah, yang namanya rasa kepentingan itu jangankan kawan, jangankan lawan, saudara pun mereka akan menjadi musuh dalam dunia politik begitu kan ya. Maka mendukung sewajarnya, bersimpati sewajarnya dan sebagainya begitu kan, biar tidak sakit hati. Ini TKN Prabowo Gibran, hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega susah diperbaiki sejak Gibran masuk gelanggang ya. Hubungan Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP disebut sulit diperbaiki. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina dalam dialog Sapa Indonesia. Mengenai hubungan Pak Jokowi dengan PDIP dan Bu Mega, saya pikir memang susah untuk diperbaiki. Apalagi kata Sylvester ya, setelah tekad Megawati ingin menang ya satu putaran di Pilpres berujung dengan kekalahan telak Ganjar Mahfud. Bayangkan ya, akibat cawe-cawe yang kuat, yang begitu kuat, PDIP hanya dapat 16%. Secara hitung-hitungan politik, kalau di parlemen mereka menang, otomatis yang dicoblos ya presiden itu menang. Ya, di parlemen PDIP menang, mereka menjadi partai penguasa. Tapi para suara di daerah begitu kan, itu anjlok mereka. Bayangkan, di daerah-daerah seluruh provinsi, di 3 provinsi Indonesia, PDIP kalah. Ya, jangan di provinsi lain. Di Jawa Tengah itu lumbung, ya Banteng, di kandang Banteng sendiri, mereka kalah anjlok begitu kan ya. Hanya 2 wilayah di Jawa Tengah di situ begitu kan yang menang, hanya 2 wilayah mereka begitu. Jadi artinya apa? Inilah yang kemudian menjadi sakit hati di situ begitu kan ya. Kader-kader PDIP yang sudah menang di daerah-daerah itu dipreteli sana sini. Bagaimana tidak sakit hati? Membangun bertahun-tahun mereka dipreteli oleh Jokowi di situ begitu kan. Ini. Selain itu, Sylvester menilai secara rekam jejak Megawati juga bukan sosok yang mudah untuk berbaiki hubungan dalam dunia politik. Menurut dia, Sylvester seharusnya Megawati punya sikap politik yang lebih dewasa untuk bangsa dan negara. Bahkan itu harus mempunyai sikap politik yang baik katanya begitu kan. Ya, saya rasa bukan Megawati sendiri begitu kan. Karena Ibu Megawati di situ punya partai, wajar kalau mereka cuek begitu kan. Akibatnya apa? Ya, kalau cuek ya menurut saya pribadi wajar. Karena apa? Karena mereka punya partai ya. Siapapun yang punya partai yang kemudian dilabeli dengan nasionalisme Soekarno begitu kan ya, wajar-wajar aja mereka kalau cuek begitu kan ya. Yang mengkhianati siapa ya? Yang kemudian yang mempreteli PDIP siapa begitu kan? Masa PDIP sungkan bersujud-sujud meminta bertemu dengan Jokowi? Tidak mungkinlah mereka begitu kan. Toh pada hakikatnya PDIP akan berpikir setelah Jokowi lengser mereka tidak bisa ngapa-ngapain karena mereka bukan ketua partai. Wajar anaknya masuk partai ini, masuk partai itu begitu kan. Tapi PDIP akan menjegal ini begitu kan. Salah satunya yang pertama terbukti adalah untuk menjegal keluarga Jokowi, yaitu adalah Bobby ya di Sumut begitu kan ya. Maka PDIP lebih lebih mengusung Edi Rahmayadi untuk berlawanan dengan Bobby di situ begitu kan. Tapi bukan tidak mungkin ya, satu sisi ya kalau Kaisang maju sebagai wali kota Depok begitu kan, ya kita lihat saja lawannya pasti PDIP di situ ya. Sekarang yang kita lihat strategi PDIP adalah bagaimana melawan Jokowi dan keluarga mereka. Saya kira ini bagus. Biar apa? Biar dinasti politik mereka tidak terlalu tinggi. Biar dinasti politik mereka biar tidak sewenang-wenang begitu kan. Ya secara logika kan seperti itu begitu. Maka ini menjadi tantangan besar ya bagi kita bahwa seorang PDIP punya peran yang sangat-sangat luar biasa untuk menentukan bagaimana arah bangsa kita ke depan melalui para kader-kader mereka. Dan sekarang untuk di DKI Jakarta, kalau PDIP melirik Anies Baswedan, saya rasa ini baik ya, baik untuk menjadi kambing hitam Anies Baswedan sebagai bentuk ya oposisi di situ. Baik mereka begitu untuk melawan yang di sono begitu kan ya. Tapi bukan tidak mungkin seorang Jokowi santai-santai aja, tapi mereka punya kekuatan yang sangat luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.